Ya, selamat datang rekan-rekan di video tutorial atau video modul di kelas atau di mata kuliah analisis perancangan berorientasi objek bersama saya Gelar Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Di pertemuan 7 atau video 7 ini kita akan membahas sampel kasus ya. Kemarin di video-video selanjutnya kita sudah belajar 5 diagram. Di pertemuan 7 ini, video 7 ini kita coba sampel kasus nih. Kasusnya adalah pendaftaran vaksinasi COVID ini ya. Vaksinasi COVID part 1. Kita bagi videonya jadi part 2 karena mungkin agak panjang. Di video yang ke-7 ini atau di part 1 yang ini adalah kita bahas dulu 3 diagram, yaitu use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Sisanya kita akan bahas di video ke-8 atau di kasus part 2 ya. Oke, kita mulai aja videonya. Oke, nah ini adalah use case yang kita buat. Jadi rencananya kita akan membuat sistem atau aplikasi ya, aplikasi pendaftaran vaksinasi COVID-19, COVID-19. Aplikasi atau sistem ini bisa berupa web, bisa juga mobile aplikasi ya. Sama aja sih ujung-ujungnya. Cuman kita bikin dulu perancangannya nih, bagaimana perancangan si aplikasi itu kemudian. Nah, karena kita mendefinisikan use case untuk sistem, maka use case-use case yang ada di sini adalah yang berhubungan langsung dengan sistem. Artinya adalah yang terjadi di dalam sistem. Makanya di sini ada sebuah boundary, ada sebuah kotak gitu kan, ada judulnya sistem. Nah, ini adalah di dalam kotak ini adalah yang terjadi di dalam sistem gitu. Anggapnya nanti ada proses manual yang dilakukan di luar sistem tidak perlu dilakukan, tidak boleh dituliskan gitu kan ya. Jadi hanya yang di dalam sistem aja yang dituliskan. Oke, untuk pertama kita punya dua aktor. Yang pertama adalah peserta atau masyarakat umum. Yang kedua adalah admin Kemenkes, Kementerian Kesehatan, atau admin Dinas Kesehatan setempat yang lokal ya. Jadi kan idenya adalah masyarakat pengen vaksin nih di tahap kedua nanti, karena sekarang baru tahap yang pertama tuh baru PNS, terus orang tenaga kesehatan, terus guru, dosen gitu kan ya. TNI Polri. Nah, di tahap 2 baru nanti kan masyarakat umum. Nah, mekanismenya adalah masyarakat yang ingin mendapatkan vaksin terlebih dahulu gitu duluan gitu kan. Mereka harus mendaftarkan lewat aplikasi vaksinasi COVID ini. Seperti itu. Makanya dibuatlah sistem ini untuk masyarakat yang pengen duluan, silahkan. Kalau mendaftarkan lewat sini, maka akan diberi jatah duluan. Kalau enggak, berarti ya nunggu jadwal yang diberikan pemerintah nanti. Kurang lebih seperti itu. Oke, karena ini adalah sistem pendaftaran mandiri, maka peserta atau masyarakat umum, use case yang pertama terjadi adalah dia mendaftarkan identitas dirinya sendiri. Ini, dia duluan dulu mendaftar identitas sendiri, mungkin yang dimasukkan adalah NIK-nya, nama, tempat lahir, tanggal lahir, pekerjaan. Oh iya, yang penting adalah nomor telepon dan email, karena nanti ada konfirmasi yang dilakukan oleh admin. Itu semua didaftarkan dulu identitasnya dalam sistem, gitu kan ya. Lalu aktivitas yang terjadi, use case yang terjadi kedua adalah konfirmasi identitas oleh admin. Ini yang dilakukan oleh admin, konfirmasi, tapi dia include nih, dia membutuhkan dulu identitas diri yang dimasukkan oleh peserta. Jadi ada include-nya dulu ya. Seperti itu. Ini konfirmasinya mungkin berupa apakah NIK-nya benar, apakah nomor teleponnya aktif, apakah emailnya juga benar, seperti itu. Terus use case selanjutnya adalah ini yang dilakukan oleh peserta juga atau masyarakat. Itu memasukkan riwayat penyakit. Nah, ini penting sebenarnya untuk ini admin kesehatan itu atau admin Kemenkes atau admin Dinas Kesehatan itu mengecek gitu kan ya. Apakah riwayat penyakitnya ini ada rawan efek samping atau tidak gitu ya. Rawan efek samping dari nanti vaksinnya. Sebenarnya pengecekan ini bisa juga dilakukan oleh AI ya, artificial intelligence oleh mesin ya. Tapi kita tuliskan dulu saja si pengecekan ini. Ini juga include nih, include artinya dia membutuhkan peserta atau masyarakat menginputkan dulu riwayatnya gitu kan.
baru dia bisa mengalahkan pengecekan. Lalu use case selanjutnya ini konfirmasi layak vaksin. Nah, ini adalah berarti sebenarnya dilakukan oleh admin karena panahnya dari admin ya. Lalu yang ini menerima email konfirmasi dan jadwal itu input ke sini berarti dia duluan yang melakukan aktivitas baru nanti pesertanya mendapatkan selanjutnya. Jadi nah dari decision 2 ini dari dua hasil dari dua inputan ini dia menjadikan sebuah decision yaitu adalah peserta ini atau masyarakat ini layak vaksin atau enggak gitu ya. Misalkan identitasnya salah gitu kan ya, atau ada efek samping yang terjadi di sini gitu kan ya dari penyakit yang dia masukkan. Dia kalau tidak lolos berarti tidak akan lanjut si apa namanya si vaksinasinya tidak akan dilanjutkan registrasinya. Tapi ketika dia layak gitu kan ya, maka si admin kesehatan ini atau dinas kesehatan ini akan mengirim jadwal. Dia akan menentukan jadwal. Bisa jadi oleh sistem sih ditentukan jadwalnya, tapi kita tuliskan dulu mengirim jadwal dan konfirmasi layak vaksin. Dikirimlah ke sini, ke masyarakat umum, bisa lewat SMS, WA, atau email di sini. Pokoknya dari identitas yang dia masukkan di sini. Menerima email konfirmasi bahwa dia bisa vaksin, dan juga jadwalnya. Kapan nih si peserta ini dapat jadwal? Seperti itu. Selanjutnya apa yang terjadi? Peserta menunggu kan ya, menunggu kapan waktunya tiba. Lalu peserta juga setelah waktunya tiba, dia mendatangi tempat vaksinasi dan ada penyuntikan. Tapi dua proses tadi tidak ditulis ke dalam sistem. Karena yang ditulis ke dalam sistem ini adalah yang terjadi secara langsung kepada sistem. Sedangkan tadi menunggu dan penyuntikan adalah proses manual, jadi tidak perlu dituliskan di sini. Yang dituliskan adalah setelahnya, itu adalah cetak kartu hasil vaksinasi. Jadi nanti peserta bisa mencetak mandiri kartu vaksinnya. Itu adalah yang terjadi di dalam sistem. Oke, ini untuk use case-nya cukup sederhana sih, hanya sedikit aja. Jangan dulu ribet-ribet, mungkin nanti kalau ada use case lain kita bisa tambahkan di bawahnya. Oke, kita lanjut ya ke diagram selanjutnya yaitu activity diagram. Nah, di activity diagram ini juga cukup sederhana sedikit ya. Kita punya dua aktor juga nih yang digambarkan ke dalam swimlane atau kotak-kotak ini ya. Ini adalah menggambarkan si aktornya. Yang pertama dia punya peserta atau masyarakat umum. Yang kedua dia punya admin Kemenkes, Kementerian Kesehatan atau dinas kesehatan ini. Jadi ini untuk melihat bahwa aktivitas ini terjadi pada aktor mana sih? Nah, ini diperlukan swimlane ini. Oke, kita mulai aja. Ini ada notasi untuk mulai dan dilakukan oleh peserta ya. Dilakukan oleh peserta, lalu ada mendaftarkan identitas diri. Oke, sama seperti tadi ya. Peserta mendaftarkan identitas diri. Yang kedua, peserta memasukkan riwayat penyakit. Nah, di sini lalu proses beralih kepada admin Kemenkes atau dinas kesehatan. Mereka akan mengkonfirmasi identitasnya, apakah tadi benar ada NIK-nya, ada nomor telepon aktif atau email yang benar gitu kan ya. Lalu dia akan pengecekan rawan efek samping atau tidak. Nah, di sini ada decision. Lolos atau enggak nih? Ketika dia nggak lolos, misalkan dari ini atau dari ini nggak lolos, maka admin akan mengirim konfirmasi tidak layak vaksin gitu kan ya. Lalu peserta akan mendapatkan email konfirmasi tidak layak vaksin dan selesai. Sudah selesai karena dia sudah tidak layak vaksin, bisa jadi umurnya sudah terlalu tua gitu kan, bisa jadi tidak layak, udah selesai. Atau ada penyakit, ini selesai sampai sini, nggak akan lanjut di sistem kita tuh tidak lanjut seperti itu. Tapi ketika dari pengecekan identitas dan pengecekan rawan ini lolos, yes gitu ya, nanti admin Kemenkes atau dinas kesehatan ini akan mengirimkan email konfirmasi dan jadwalnya. Sama seperti ya tadi ya. Lalu jadwal ini dan konfirmasi ini dikirim ke peserta kembali. Ini peserta ya. Peserta atau masyarakat umum. Peserta akan mendapatkan email, konfirmasi, dan jadwal vaksin.
Lalu proses berlanjut nih. Nah, di sini ada proses manual nih, menunggu jadwal dan penyuntikan vaksin. Lagi-lagi kita tidak tuliskan, karena itu di luar sistem. Kita hanya menuliskan yang terjadi di dalam sistem aja. Tapi kita tuliskan keterangannya seperti ini. Lalu proses selanjutnya adalah mencetak kartu vaksin dan selesai. Ini ada dua poin selesai. Ini selesai tapi tidak sampai vaksin, tapi poin ini selesai sampai vaksin. Hampir sama seperti use case, cuman kalau di sini adalah use case kata-katanya, tapi kalau dari sini langsung ada flow-nya ya, kelihatan flow-nya dan tiktokannya ke aktor lain pun kelihatan kalau dari activity diagram ini. Oke. Sebenarnya bisa jadi di sini tambahkan sih ya sebenarnya. Jadi mendaftarkan identitas diri itu dibuat detailnya gitu kan, ada upload foto lah kalau perlu ya. Di sini rekan-rekan bisa tambahin sendiri juga sebenarnya ketika membutuhkan sesuatu atau memasukkan riwayat penyakit juga, memasukkan BPJS-nya misalkan punya peserta BPJS atau bukan bisa dimasukkan ke dalam sini juga. Jadi activity ini lebih detail juga daripada use case diagram. Di sini juga bahkan bisa jadi decision sudah bisa dilakukan di saat konfirmasi identitas di sini. Jadi ketika di sini sudah tidak lolos ya udah langsung kirim gagal gitu ya, nggak usah ada pengecekan ke sini dulu. Jadi bisa jadi decision di sini setelah ini pun sudah ada decision gitu kan ya, sebelum ke sini. Tapi kita buat disatukan aja, decisionnya cuma satu. Seperti itu. Oke. Ini activity diagram yang kita buat untuk kasus sistem pendaftaran vaksinasi COVID-19 gitu kan ya. Bisa jadi sebenarnya ada satu use case satu aktor lagi. Silahkan, atau ini dipecah dua sebenarnya bisa. Tapi itu gimana imajinasi kita sih, gimana analisis kita. Oke, kita lanjut ke sequence diagram. Nah, di sini sequence diagram sudah lebih teknis nih kata-katanya. Karena di dalam objek yang di atas ini adalah sebuah halaman-halaman yang terjadi atau halaman-halaman yang ada di aplikasi atau sistem, gitu kan ya. Peserta tetap dua, yaitu peserta atau aktor tetap dua, peserta masyarakat umum dan aktor admin kesehatan atau dinas admin Kemenkes atau dinas kesehatan. Dua aktornya. Lalu kita punya di sini objeknya, ada lifeline-nya di sini nih. Pertama yang dilakukan adalah halaman pendaftaran. Menurut saya ini tidak perlu login sistem ini tuh, karena ini untuk umum, jadi tidak perlu loginan, jadi masyarakat bisa langsung aja gitu masukkan identitas dirinya, jadi nggak perlu ada login lagi. Bahkan kalau perlu login, kesannya lebih ribet gitu aplikasi. Apa nih aplikasi kok? Saya cuma mau mendaftar vaksin kok perlu login segala untuk apa gitu kan? Lagian ini hanya digunakan sekali kan ya. Jadi kalau yang perlu login mungkin yang digunakan berkali-kali dan selamanya gitu kan perlu login. Tapi kalau cuman satu kali gitu kan ya, vaksinasi doang itu nggak perlu login. Itu akan membuat sistem lebih ribet dan masyarakat juga malas menggunakannya kalau menggunakan sistem login. Jadi di sini saya langsung aja, halamannya pun hanya sedikit. Nah, seperti hanya 4 halaman. Oke, pertama masyarakat, aktor masyarakat atau peserta ini mendaftarkan diri sendiri. Nah, ini ada entry identitas diri. Nah, ini menggunakan kata-kata sistemnya, ini adalah nama fungsi. Ditandai dengan kurung buka, kurung tutup. Ini nama fungsinya adalah entry identitas diri. Setelah itu, di pendaftaran, halaman pendaftaran menerima, lalu dia return informasi dirinya adalah seperti ini, apakah benar, gitu kan ya. Kalau sudah benar, dia lanjutkan step berikutnya. Step berikutnya adalah entry riwayat penyakit. Nah, di sini bisa jadi lebih dari satu si penyakitnya ya. Penyakitnya ini bisa jadi lebih dari satu karena bisa jadi banyak, tahunnya juga terjadinya banyak gitu kan, entry. Lalu dia membalikan kembali kepada si peserta bahwa ya ini ya penyakitnya kamu ini gitu kan ya. Itu terjadi di halaman riwayat penyakit. Selanjutnya dari sini tidak ada aktivitas lagi nih. Karena aktivitas selanjutnya terjadi oleh aktor admin Kemenkes gitu kan ya. Dia nomor 3 adalah mengkonfirmasi identitasnya. Ini adalah mengkonfirmasi identitas yang
diinputkan oleh peserta di sini. Jadi dia konfirmasi, itu terjadi di halaman konfirmasi identitas. Tuh. Lalu apa yang terjadi? Dia memproses dirinya sendiri, gitu kan ya. Lalu dari sini admin pun melakukan ke halaman yang sama, yaitu adalah konfirmasi layak vaksin, gitu kan ya. Itu diambil juga mungkin sumbernya dari ini, dari data ini, data riwayat penyakit ini. Jadi setelah dia melakukan return sendiri, terus dia melakukan konfirmasi layak vaksin dan memberi jadwal gitu kan ya. Ini bisa ditambahin keterangan memberi jadwal juga. Nah ini return nih, return jadwal. Barulah si ini dari halaman ini, halaman konfirmasi identitas ini, set dia masuk ke peserta. Jadi jadwalnya masukkan kembali ke peserta. Jadi bisa berupa email atau bisa juga berupa SMS atau WhatsApp seperti itu. Ini ada proses manual juga seperti tadi, menunggu jadwal dan penyuntikan vaksin, itu tidak tertuliskan. Lalu ini selanjutnya nih, dari peserta, dia ada melakukan aksi nomor 5, yaitu adalah entry nomor registrasi. Ini untuk halaman cetak kartu vaksin. Jadi setelah penyuntikan beres, dia tinggal cetak mandiri kan, cetak mandiri si kartunya. Itu bisa ke halaman cetak kartu vaksin, dia masukkan nomor registrasinya. Nah, di sini kan dapat juga nih nomor registrasi. Atau bahkan dari sini pun sudah dapat nomor registrasi gitu kan. Ketika identitas diri, cuman statusnya belum diterima atau belum diterima ya. Ketika dia sudah mendapatkan return jadwal, berarti kan statusnya sudah terima dan sudah ada jadwal. Gitu kan. Nah, di sini di entry nomor registrasi, dia masukkan nomor registrasinya dan dia halaman ini akan mengembalikan berupa return kartu vaksinnya, hasil cetak kartu vaksin dikembalikan kepada si aktor peserta. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi memang aktivitas yang terjadinya sederhana dan sedikit sih. Jadi kita tidak buat ribet-ribet juga untuk aplikasi atau sistem ini gitu kan ya. Jadi perlu ditekankan lagi, semua yang kita tuliskan dalam sistem ini, dalam UML ini, itu ada yang ada di dalam sistem. Proses manual tidak perlu dituliskan. Di sini sengaja saya tidak menuliskan download aplikasi gitu kan ya. Anggaplah ini aplikasi mobile ya. Download aplikasi dari Play Store, nggak perlu dituliskan gitu kan ya. Dan saya juga tidak menuliskan login karena ini aplikasi yang digunakan hanya sekali gitu kan ya. Tidak perlu berkali-kali, tidak akan berkali-kali dan tidak akan seumur hidup. Jadi cukuplah langsung mendaftarkan diri saja. Seperti itu. Dan ini kita bisa cetak kartu sendiri. Ini use case-nya. Lalu ini activity diagramnya. Dan ini adalah sequence diagramnya. Perlu diingat ini harus menggunakan kata-kata sistem ya. Di sini udah sistem banget halaman dan di sini adalah nama fungsi. Ini sampai akhirnya adalah return kartu vaksin. Oke, rasanya cukup dulu untuk video ke-7 ini atau pertemuan 7 ini. Kita sudah bahas 3 buah diagram yang kasusnya tentang vaksinasi COVID-19, pendaftaran vaksinasi COVID-19. Kita akan lanjutkan videonya di video part 2 untuk kelas diagram dan objek diagram. Oke, sekian video pertemuan 7 ini. Kita lanjutkan di video ke-8. Dengan saya Gelar Aditya Pratama, terima kasih.